Selamat sore, Bu. Sore Pak Nggih, Bayu. saya di sini akan meminta jenengan waktu sebentar. Ya, Untuk pertama, kalau boleh tahu, Bu Lia itu pertama kali mengetahui klinik ini dari mana dan kenapa kok bisa menemukan klinik ini? saya mengetahui klinik ini pertama kali itu searching Pak, Searching searching melalui pencarian Google. Google nggih. Di situ ada beberapa pilihan. Nggih. Nah, itu kok saya lihat ratingnya bagus. Siap nggih. Itu dan komen-komennya juga positif. Nggih. Nah, dan saya waktu itu memang membutuhkan hipnoterapi gitu Nggih. untuk karena saya merasa saya mengalami ada masalah Ada masalah. di mental saya, di Yang sama jiwa rasakan saya. apa itu ketika mencari kamu? Awal pertama kali itu gini, karena saya mudah menangis waktu itu Pak. Mudah nangis, Mudah nangis, terus cemas. gampang cemas berarti. Terus ketika bertemu seseorang mungkin yang saya anggap itu dulu biasa saja, Kurang sejalan gitu ya. tiba-tiba tangan tuh gemetar. Oh, kalau ketemu orang yang tidak sejalan Iya, yang pemikirannya, iya itu gemetar. gemetar gitu. Gemetar, terus sering keringat dingin juga. Keringat dingin juga. Ya itu. Dan setelah itu mulai berhalusinasi. Berhalusinasinya seperti apa kalau boleh tahu? Maaf, mungkin itu kayak berpikir sesuatu yang arahnya negatif. Negatif ya intinya ya, yang seharusnya tidak dilakukan. Iya. Berarti. Pernah mikir kayak gitu berarti? Pernah. Terus kok punya ide nyari hipnoterapi, kok tahu kalau hipnoterapi bisa membenahi hal seperti itu? Taunya dari Google. Google Oh, searching gitu. Searching di Google juga. Oh, nggih, Nah, nggih. terus ketemu klinik beberapa itu di situ banyak. Nggih. Tapi yang di pencarian pertama ini, klinik ini, Nggih. saya baca komen-komennya bagus. Nggih. Saya memutuskan ke sini. Berapa lama mengalami bingung, cemas, apa tadi keringat dingin? Itu mulai bulan 9 bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya. Kalau mudanya dulu nggak pernah ya? Kalau mudanya Belum menikah. Kalau mudanya dulu nggak pernah Pak Boy, cuma saya ketika muda dulu itu pernah punya pengalaman juga. Napa niku? Yang ngerasain seperti ini? Ya. Berarti pernah ya di mudanya dulu? Ya, tapi itu karena suatu peristiwa yang mungkin Paham. maaf biasa yang belum bisa, kalau nggak bisa ya. cerita jangan diceritakan. Baik, kita ke yang udah dewasa tadi. Ya. Waktu ngalami hal itu belum ditangani terapis itu berapa lama kira-kira? Sampai bingung terus cemas apa tadi? Keringat dingin. Bulan, Pak. Ada 1 bulan. Iya. Benar-benar bingung itu ya. Benar-benar Tidur sulit. Tidur sulit. Kalau kadang tiba-tiba malam kayak pernah ngedrop atau sakit atau gimana? Pernah. Sampai masuk rumah sakit. Sampai masuk rumah sakit di opnam atau dirawat? Iya. Rawat jalan atau di opname? Opname. Sebulan itu bisa 2 kali. Sebulan kemarin itu 2 kali. 2 kali opnam? Iya. Sebulan? Iya. Ini nggak apa-apa, itu memang perjalanan jenengan. Terus setelah itu ketemu kami waktu konsultasi itu ya. Konsultasi itu tidak ada biaya di sini, benar nggih, Bu? Iya, betul sekali. Terus menurut Ibu Lia, sebagai nama samaran, setelah jenengan sebelum kan tadi ya, setelah terapi di sini, menjalankan terapi, adakah perubahan apa aja yang dilakukan? Setelah terapi. Sebelumnya kan masih sering bingung, gampang nangis. Setelah mulai beberapa terapi itu dan menjalankan tugas juga. Ada tugas ya? Ada tugas juga. Tugasnya nggak rumit ya, Bu ya? Tugasnya nggak rumit. Itu bertemu beliau-beliau yang saya maksud ini tadi mungkin itu sudah nggak gemetar. Sudah nggak ada pengaruh fisik. Sudah nggak ada pengaruh fisik. Setelah itu pagi yang awalnya dulu gampang nangis. Sekarang nggak pernah nangis juga. Sudah nggak. Mentalnya sudah tertata. Iya, dan biasanya Kak mau berhadapan seperti ini Pak Bayu misalnya udah pikirannya saya mau diapakan itu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada ya, udah tatak kalau orang Jawa bilang. Intinya saya kerja. Saya. Kalau mereka mau menerima ya sudah, kalau tidak ya sudah. Itu yang dipikirkan. Iya, sekarang mikirnya gitu.
biar jenengan tetap sehat memang harus seperti itu. Ya. Terus sekarang tidur nyenyak. Tidur nyenyak, bisa tidur. Mah sebelumnya bingung, gampang bangun apa gimana? Gampang bangun. Kepikiran masalah tersebut ya. Tiba-tiba yang dialami tidur, itu ya. Misalkan tidur jam 9 saya teratur bisa jam 8 jam 9 itu mesti tidur. Iya, iya. Sebelum ada kejadian ini tuh nggak pernah bangun malam tuh tiba-tiba bangun keringet basah gitu. Gampang gitu ya. Iya. Tapi setelah menjalankan terapi udah nggak pernah. Alhamdulillah. Baik, berarti sudah nyaman ya. Iya. Kalaupun boleh izin Bu Lia, apa yang ingin jenengan sampaikan ke kami? Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Oke, sama-sama gitu. Karena gimana ya Pak Bayu? Mungkin untuk sebagian orang dulu saya beranggapan hipnoterapi kan maaf nggak apa-apa itu mesti dihipnotis terus apa namanya nggak sadar apa-apa gitu. Dan mungkin ada juga yang beranggapan apa itu hipnoterapi, tapi setelah saya mengikuti, saya menjalani dan itu ada efeknya ke diri saya terutama. Oh ternyata nggak gitu. Berarti yang dianggap negatif itu nggak ada. Nggak yang dianggap negatif. Dan tidak ada paksaan di sini ya Bu ya. Nggak ada sama sekali. Karena memang di awal pun jenengan sendiri juga kalau memang dilanjut monggo, kalau tidak ya sudah. Benar, berarti intinya di sini tidak ada paksaan. Terus ya alhamdulillah, semoga nanti seterusnya kuat mentalnya. Amin. Dan tidak mengalami hal seperti ini. Ya, amin. Tapi yang perlu kami ingatkan bahwasanya kalaupun ada hal-hal yang berhubungan dengan ini lagi, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi kami karena kita sudah menjadi keluarga, gitu ya. Baik, itu terima kasih. Yang penting apa ya, pesan-pesan dari kami dijalankan di rumah. Kalaupun lupa ya namanya manusia ya, tanya lagi gimana harus gimana gitu ya. Semoga nggak ngalami hal ini seperti ini lagi. Ini informasi yang jenengan berikan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang belum paham. Berarti di sini memang mungkin ada pandangan yang ada menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan gaib mungkin ya. Nggak ada ya. Ada atau enggak nih? Karena ada nggak di sini? Nggak ada. Atau yang melenceng dari agama syirik? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Karena mungkin stigmanya di masyarakat. Stigma masyarakat ada yang seperti itu. Iya, kan maaf Pak Bayu. Hipnotis kan biasanya untuk gendam gitu ya, untuk kejahatan yang positif gitu. Jadi memang cara masuk ke alam bawah sadar itu kalau dasar memang hipnotis itu ya, seperti tertidur itu setengah tidur namanya. Tapi ada juga dengan cara yang berbeda. Yang penting kita sebagai terapis paham. Oh, pasiennya sudah di fase yang siap diterapi. Gitu. Jadi memang tapi terasa gitu, perubahannya akan terasa seperti itu. Baik, untuk masyarakat yang mendengarkan cerita ini, cerita daripada nama samaran Bu Lia ini bukan fiktif ataupun rekayasa. Ini beliau benar-benar cerita dari hatinya sendiri. Terus terima kasih waktunya. Semoga ini dapat mengedukasi masyarakat, minimal memberitahu bahwa di klinik hipnoterapi tidak ada unsur yang benar-benar stigma masyarakat yang mungkin negatif ya. Pak. Terima kasih waktunya. Tetap kita jalin silaturahmi, terus semangat dalam menjalankan kehidupan. Saya berdoa secara pribadi dan keluarga sehat terus, dan saya pribadi dengan tim minta maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jenengan yang mungkin kami tidak sengaja yang pasti ya. Tapi intinya tujuan kami baik, Pak. Terima kasih Bu Lia. Cukup sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dalam dokumentasi ini kami akan ngeblur wajah Ibu. Saya akan menyebut nama Ibu dengan nama samaran Bu Lia. Ya, itu bukan nama asli ya. Dan jangan menyebut alamat asli. Kita ngobrol aja. Nanti sesuai pertanyaan saya ada beberapa pertanyaan. Nanti Bu Lia menjawab sesuai pertanyaan dan yang dialami. Baik,